Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurawali, saya dari kelas 12 IPA 1. Sekarang saya akan membawakan materi pembelajaran biologi mengenai bioteknologi. Nah, yang pertama di sini ada table of content. Di sini berisi 5 hal yang nantinya akan saya sampaikan pada video ini. Pertama, mengenai perbedaan bioteknologi konvensional dengan bioteknologi modern. Kedua, mengenai konsep pemanfaatan bioteknologi modern. Yang ketiga, mengenai bayi tabung dan cloning sebagai implementasi pemanfaatan bioteknologi modern. Yang keempat, mengenai perbedaan antara bayi tabung dengan cloning. Dan yang terakhir, alasan mengapa cloning dilarang keras dalam bioteknologi. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai perbedaan bioteknologi modern dengan bioteknologi konvensional. Pertama, di sini saya akan menjelaskan mengenai bioteknologi konvensional. Jadi, bioteknologi konvensional biasa juga disebut dengan bioteknologi tradisional karena masih menggunakan peralatan dan teknik yang sederhana. Pada proses bioteknologi konvensional biasanya memanfaatkan mikroorganisme. Contohnya pada proses fermentasi. Pada proses bioteknologi konvensional juga biasanya memanfaatkan genetika alami atau kejadian di lingkungan atau alam. Prosesnya contohnya seperti ada selective breeding atau perkawinan silang untuk menghasilkan satu sifat unggul. Bioteknologi konvensional memiliki keuntungan seperti peralatan yang sederhana dan biaya produksi yang murah, tetapi memiliki kelemahan berupa memerlukan waktu yang lama dan hanya bisa diproduksi dalam skala yang kecil. Selanjutnya di sini ada bioteknologi modern. Jadi pada proses bioteknologi modern, manipulasi tidak hanya dilakukan pada kondisi lingkungan ataupun media tumbuh, tetapi manipulasi sudah dilakukan pada susunan gen di dalam kromosom yang disebut dengan rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika ini erat kaitannya dengan bioteknologi modern. Inilah yang menjadi pembeda utama antara bioteknologi modern dengan bioteknologi konvensional. Bioteknologi modern memiliki beberapa kelebihan seperti hasilnya dapat kita perhitungkan serta perbaikan sifat genetik dapat kita lakukan secara terarah, tetapi memiliki kelemahan berupa biaya produksi yang tinggi serta memerlukan teknologi yang canggih. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep pemanfaatan bioteknologi modern. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas. Pertama di sini adalah rekayasa genetika. Ini adalah suatu cara kita memanipulasi gen untuk menghasilkan suatu makhluk hidup baru sesuai dengan yang kita inginkan. Rekayasa genetik ini disebut juga sebagai pencangkokan gen atau rekombinasi DNA. Nah, pada proses ini kita menggunakan DNA untuk menggabungkan beberapa sifat makhluk hidup. Selanjutnya, pemanfaatan bioteknologi modern di bidang peternakan dan pertanian. Pada bidang ini banyak sekali pemanfaatan bioteknologi yang digunakan. Biasanya teknik yang digunakan adalah rekayasa genetika tadi atau disebut rekombinasi DNA dengan cara menggabungkan beberapa sifat dari indukan agar mendapatkan suatu organisme dengan sifat yang unggul. Ada beberapa hasil yang telah didapatkan dari proses pada bidang pertanian dan peternakan. Contohnya adalah bunga anti layu, ada juga buah yang tahan busuk, serta bisa juga dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk organik. Nah, yang ketiga mengenai di bidang kesehatan. Pada bidang kesehatan ini banyak juga penggunaan bioteknologi modern. Biasanya menggunakan teknik rekayasa genetika atau rekombinasi DNA juga. Contohnya insulin, ada juga pembuatan vaksin transgenik dan pembuatan antibodi monoklonal. Serta ada proses yang dinamakan dengan cloning dan bayi tabung. Selanjutnya mengenai bayi tabung dan cloning. Pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai bayi tabung. Jadi bayi tabung adalah suatu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh manusia atau organisme, tepatnya di dalam sebuah tabung pembuahan. Sel telur yang sudah dibuahi selanjutnya akan menjadi embrio, lalu akan dipindahkan kembali ke rahim untuk menjadi dewasa. Selanjutnya cloning. Cloning ini adalah proses penyalinan materi genetik DNA dari suatu individu ke individu lainnya dengan tujuan menggantikan materi genetik embrio tersebut. Embrio yang tumbuh akan menghasilkan individu yang sama dengan individu yang melakukan pendonoran tadi. Inilah yang disebut dengan proses cloning.
Selanjutnya mengenai perbedaan antara bioteknologi bayi tabung dengan cloning. Jadi pada teknologi bayi tabung kita menggunakan sel sperma. Ini akan dipertemukan dengan sel telur di luar tubuh yang nantinya akan berkembang menjadi beberapa sel lalu akan dikembalikan ke dalam tubuh untuk menjadi dewasa. Sedangkan pada cloning prosesnya berbeda. Kita tidak menggunakan sel sperma melainkan menggunakan inti sel telur yang nantinya inti sel telur ini akan menggantikan dengan inti sel dewasa lalu akan dibiarkan berkembang menjadi beberapa sel lalu akan dikembalikan ke rahim untuk dilanjutkan perkembangannya menjadi organisme baru. Nah, jadi hasilnya juga berbeda. Pada teknologi bayi tabung, dia akan membawa ciri dari ayah dan ibunya ke dalamnya seperti janin pada umumnya. Sedangkan pada hasil cloning, dia sepenuhnya membawa ciri dari pendonor inti sel yang tadi. Itulah yang menjadi perbedaan mendasar antara bioteknologi bayi tabung dan cloning. Nah, selanjutnya mengapa cloning dilarang dalam penggunaan bioteknologi modern? Saya menemukan 3 poin di sini. Yang pertama, menurut WHO, cloning pada manusia itu berarti mempermainkan kehidupannya dan itu dapat berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya serta agamanya. Yang kedua, karena kebijakan HFEA itu sudah melarang melakukan cloning untuk tujuan reproduksi manusia. Yang ketiga, dalam buku Kode Etik Kedokteran Indonesia dilakukan penolakan terhadap cloning pada manusia, bakteri, dan seterusnya. Serta dihimbau juga agar ilmuwan khususnya para dokter agar tidak mempromosikan cloning pada kaitan dengan reproduksi manusia. Jadi singkatnya, cloning terutama pada manusia itu banyak melanggar hak-hak asasi manusia dan juga kode etik. Oleh karena itu banyak juga organisasi besar yang membatasi penggunaan bioteknologi terutama di rekayasa genetika, apalagi terhadap praktek cloning. Dan yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Nurawali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.